main-main. Namanya cewek disuruh jadi pemain kan jarang ya. Udah kiper aja deh. Nah. Iya bener kan? Emang iya 15-0 ya? Iya 15-0 sama Den Haag tuh 12-1 masih golin. Itu gimana? Ya udah ngeliatnya ya udah biarin lah skor mah. Tapi tetap jadi netizen enggak, ya. netizen liatnya skor. Lihat skor ya. Iya. Sampai ada aduh Betul. ini 2 gol lagi dapat KTP nih kata 17. Gua kurang aja. Enggak kalau gitu kalau misalnya ke cewek biasanya udahlah main TikTok aja. Iya, Gitu, kata. cuma itu sakit banget sih. Orang bilang teman-teman aku atau adik-adik aku bilangnya selebgram TikTok. Ya apa yang salah? Iya. TikTok. Iya, menurut aku toh dia sekarang aja masih di timnas aja masih bisa bagus. Pak Erik udah bilang 2026. Iya, 2026. Tapi aku agak menyayangkan sebenarnya. Oh, gitu. Kalau 2026 udah kelamaan. Agak kelamaan lah menurut aku. Cuma karena memang Pak Erik kan maunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Arena Talk episode ke 4672. Makin ngawur. Awal ngawur aja. Oke guys, gimana kabarnya? Sobat Arena. Jadi sekarang kita ini udah berapa lama ya? Enggak. Ya mungkin satu pekan lah liburan. Satu pekan lah. Iya, satu pekan liburan ya. Jadi buat yang kangen sama Ketua Lazio. Tapi sekarang ada yang beda nih. Oh iya, atmosfernya beda. Beda, vibes-nya juga beda ya. Vibes-nya beda. Karena ini Sri Kandi pertama yang datang ke Innatalk. Sri Kandi pertama yang Iya datang. benar. Siapa, Wi? Nah, ini dia kita sambut saja Yolanda Chris Monica. Iya. Gimana kabar ya? baik. Yolanda. Siap. Dipanggilnya Yola. Bebas Yolanda boleh. Jadi Yolanda Chris Monica ini kiper timnas putri yang sudah lama lah maksudnya langganan timnas gitu. Dan ini kita pengen tahu nih karena banyak yang kalau di kultur masih masyarakat gitu ngelihat pesepak bola putri itu ngelihatnya emang bisa main bola gitu ya. Terus juga dari akar keluarga juga pasti ya banyak pergojlokan gitu ya. Apalagi atlet aja yang sudah pensiun itu mikirnya kan kalau orang tua ngapain anak cewek main bola gitu. Ntar malah ngawur jadi Nah, ini mungkin kita langsung aja nih kita bedah gimana sih ceritanya Yola ini bisa kecemplung gitu jadi pesepak bola emang terus dari pertama emang karir emang jadi kiper. Apakah sebelumnya juga ngikut cabang olahraga ini seperti apa tuh Yola? Dari kecil tuh sebenarnya suka nonton bola awalnya. Dulu zaman Manchester United masih berjaya, ada Van der Sar, Wayne Masih Rooney. berjaya. Oke. Fakta bagus sih, bagus. Masih keren lah. Masih keren. Masih ada Wayne Rooney, CR7 masih main di sana, kiper masih Van der Sar, dia tuh keren banget. Lihat dari situ suka nonton. Kok main bola tuh seru ya. Ternyata ketika menang euforianya supporternya rame. Temennya pada selebrasi. Terus kelihat satu momen Van der Sar tuh nepis penalti, cuma aku lupa itu kapan, tapi pas lagi gameplay lah. Edwin van der Sar pas itu ya. Edwin van der Van Sar. der Sar. Ketika dia nepis tuh semua kok sorak-sorai banget, karena gara-gara dia nepis akhirnya menang. Karena itu menit-menit akhir kalau nggak salah, cuma aku lupa pertandingan apa. Dari situ coba main bola sama teman-teman di rumah sebenarnya, sama cowok-cowok lah di lapangan perumahan yang nyeker, nggak pakai sepatu, cuma gawangnya pakai bata atau sendal aja. Dari situ main SD main, terus masuk SMP tuh sempat dilarang, udah mulai dilarang karena orang tua tuh ngelarang semua. Dulu waktu masih SD masih oke lah, karena masih nurut. Yang penting pulang ngaji main boleh, habis maghrib pulang. Tapi mulai SMP udah nggak boleh karena mau ngapain main bola. Iya lah bener, mau ngapain? Tipikal ya orang tua gitu kan. Iya, mau ngapain lagi main bola. Terus akhirnya ya udah SMP beralih sempat ke volley karena di sekolah nggak ada ekskul itu kan, cuma ada futsal. Terus tapi kalau jam olahraga mainnya main bola sama teman-teman cowok. Mungkin kalau udah jadi volley bisa ngikut ke Mega, Iya Red ya. Spark ya. Di Red Spark udah. Yola juga ada namanya Yola. Yola juga. Ini Yuliana tapi. Oh Yuliana. Iya. Di SMP tuh main volley. Main volley dulu akhirnya berarti ya. di klub SMP main volley tapi di klub juga ikut karena mau seriusin kan tadinya olahraga apa sih biar serius.
mulai masuk SMA tuh tetap nggak bisa hilang dari sepak bolanya karena di sekolah tuh masih main lah jam olahraga, jam istirahat kalau ada main. Yang namanya cewek disuruh jadi pemain kan jarang ya. Udah kiper aja deh. Nah. Iya bener kan? Emang iya ada gitu. Itu masih nyampur ya, masih nyampur. Iya, masih nyampur. Bahasanya anak bawang lah kalau Iya, anak bawang. Oh iya, bener kan? Dia ngomong langsung. Iya udah jadi kiper aja ya. Ya udah oke lah main gitu. Enak. Lo jadi kiper aja ya. Gitu. Daripada olakan halus lagi kiper gitu. Iya, Yang penting kalau main jadi ya. pemain kan nyusahin ya, nggak bisa main kan. Udah jadi kiper aja Iya, deh. iya. Jarang juga anak kecil dulu mau jadi kiper kan. Iya. Bener Iya. kan? Maunya nendang bola, cetak bola segala macam. Udah jadi kiper main-main, terus mulai SMA tuh SMA mulai ada klub futsal karena dulu nggak ada klub sepak bola cewek. Ketika ada klub futsal ngomong ke orang tua latihan sama cewek semua kok, ayo udah boleh lah. SMA udah mulai besar kan, kasih kebebasan lah main futsal sama cewek-cewek, sempat nyicipin liga profesional futsal juga karena nggak ada sepak bolanya nih, ada tapi sedikit lah, sangat minim banget. Jadi di Jabodetabek belum begitu hype lah. Mungkin di daerah-daerah ada klub futsal, klub bolanya tapi kompetisinya jarang. Ikutlah liga futsal, liga pro-nya kurang lebih 2 tahun. Terus di 2018 nyicipin jadi kiper sepak bola. Gini ya sepak bola. Pantesan kemarin susah. Ketika emang melakukan suatu save sebagai penjaga gawang, ya itu keren. Tapi emang di futsal asli kiper. Tadi emang pemain dijadiin kiper karena biasa aku volley. Volley itu punya reaksi yang cepat. Waktu itu jadi apa posisi poli? Spiker sebenarnya. Normal lah. Cocok bener. Maksudnya reaksinya bagus kan. Dia jadi kiper aja deh, diarahkan sama pelatih seperti itu. Oke lah jadi kiper di futsal. Ternyata pilihan itu pilihan tepat karena ketika aku masuk futsal bisa main ke liga profesional itu cepat waktunya. Itu kurang dari setahun aku bisa naik ke liga profesional walaupun memang masih kiper ketiga lah. Gitu kiper paling muda tapi punya progres yang cepat. Nah, melihat peluang di situ, di futsal udah dapet menit bermain segala macam, mau coba sepak bola 2018 start. 2018 awal mulanya. Ya, awal mulanya cuma kompetisi amatir lah. Antar klub tapi yang biasa aja tuh sempet waktu itu 2018 tuh ada timnas lagi persiapan Asian Games. Terus klub aku dapet kesempatan sparring sama mereka. Timnas. Ini timnas sepak bola cewek, aku baru tahu. Baru lihat secara langsung, gini mainnya, gini akhirnya main lagi lah, main terus lah, akhirnya lanjut futsal sepak bola masih sisipan dan sampai sekarang pun masih beririsan sebenarnya. 2019 ada Liga 1 Putri. Iya, Liga 1 Putri. Punya kesempatan lah di situ. Ya. Di pikiranku adalah ada klub yang menawarkan, waktu itu masih nggak mikir harga lah, yang penting gue main, gimana caranya gue main, gue jadi kiper utama. Gitu, nggak mikir klubnya klub besar, klub kecil, nggak mikirin angka segala macam dulu, yang penting gue main. Reguler lah gitu ya. Main lah. Semua pasti tahu Liga 1 Putri 2019, terus aku di Persikabo kebutuhan runner up. Runner up karena finalnya lawan Persib. Iya. Gitu, Persib kalah lah. Terus ya udah dari 2019 itu 2020 masih main bola, akhirnya dari situ udah switch ke bola. Jadi udah enggak pernah main futsal pun fun-fun aja. Jadi enggak pernah kompetisi, jarang, udah latihan rutin futsal jarang, akhirnya ke bola. Emang karena jarang ada klubnya, aku sama teman-teman bikin perkumpulan lah, latihan bareng yuk. Gitu. Temen aku ada yang pelatih, ya udah latihan bareng deh di situ. Jadi inisiatif ya gimana caranya tetap latihan. Covid berhenti, tapi kebetulan aku ikut tim PON Jawa Barat sepak bola. Jadi masih punya program latihan tertata nih. Jadi selama Covid latihan aja mandiri di rumah. Gitu. Tetap latihan karena PON-nya diundur jadi 2021. Nah, ini Papua ya. Yes. Nah, sebelum pelaksanaan PON itu ada suatu kompetisi, kebetulan ada pelatih-pelatih timnas tuh waktu itu udah zamannya Coach Rudeka. Coach Rudeka dan staff lainnya. Ada kompetisi di mana beliau menonton di situ. Nah, di situ awal mula aku bisa dapat kesempatan di tim nasional karena memang beda pelatih akan beda pilihan. Beda strategi, beda lebih suka yang mana. Itu punya kesempatan main bagus. 2021 udah kepanggil tim nasional. Itu sebelum PON. Seleksi PON, kebetulan keberangkat kualifikasi Piala Asia di Tajikistan, tapi memang sayangnya sempet cedera lah. Sebelum itu cedera akhirnya nggak main, selesai kualifikasi balik ke Indonesia. Punya tanggung jawab di PON karena itu benar-benar mepet banget, jadi nggak ada rest recovery-nya. Nyusul ke Papua, PON tapi tetap nggak bisa main karena emang udah kondisi cedera. Selesai itu langsung operasi. 1 tahun rest panjang 2022. Benar-benar udah nggak itu tuh nyentuh bola sama sekali pas itu. Jujur masih nyentuh, tapi maksudnya kan gini, kalau atlet itu adalah gini prinsipnya. Yang sakit kaki, perut sama tangan lu nggak sakit kan? Masih bisa latihan kan? Itu is the real. Itu betul. Kalau lo sakit tangan lu, kaki lu masih bisa, ya udah lakukan latihan sesuai itu.
setahun rest. 2023 punya kesempatan lagi waktu itu Indonesia uji coba sama Arab Saudi, tim nasional Arab Saudi punya kesempatan, dipanggil lagi dikasih kesempatan, ya udah di situ main dan itu terakhir main. Itu Terus nahan imbang loh gitu ya. Imbang 2 kali main, 1 imbang 1 menang. Iya, 1 menang ya. Dan habis dari situ udah susah lagi tuh karena gak jarang ada klub kan segala macam ya. Mungkin udah beda pilihan lagi ya sampai 2024 ini belum dapat kesempatan lagi untuk di tim nasional gitu. Satu nih Yola, kan tadi ada transisi main futsal sama ke bola. Perbedaan mendasar yang dirasain apa sih? Pasti gawangnya lebih gede, terus juga mungkin secara mendasar secara jadi kiper regular gimana sih maksudnya? Minian nggak bedain gitu pas lagi dari futsal ke kiper itu. Space ruangnya lebih besar. Aku bisa bilang 3-4 kali lebih luas dibanding futsal. Futsal kan hanya geser tutup ruang. Tapi ketika sepak bola kamu nggak bisa hanya geser, bahkan kamu harus kegeser ke kiri ke kanan aja harus dengan berlari cross, side cross. Yang kayak gitu tuh pertama yang dirasakan. Kedua memang insting kita dengan gawang yang kecil masih kadang ada lah. Kalau gawangnya besar tuh pasti beda banget gitu soalnya. Betul, tapi memang kalau base-nya sudah dari awal yang memang kiper futsal, lebih baik dari kiper futsal ke sepak bola dibanding kamu dari pemain ke jadi kiper bola. Itu transisinya akan lebih susah karena kamu belum tahu basic dasarnya tuh seperti apa. Tapi overall kalau dari futsal ke sepak bola bisa lah, tapi butuh penyesuaian aja. Gitu, kadang ada teknik di futsal dipakai di sepak bola, ada teknik di bola pun juga kadang dipakai juga di futsal gitu. Tapi memang kalau kamu mau serius di bola ya kamu main futsal harus dikurangin banget deh gitu. Jadi harus sudah fokus ke bola karena space-nya, ruangnya, beberapa teknik pun pasti ada yang berbeda. Karena kan beda ya kalau misalkan kita main jadi main biasa ya di luar kiper ya kalau di futsal kan, main ke bola kan ya ini aja gitu, main biasa aja. Beberapa kan kayak kita main di kayak Atep tuh dulu juga ada Rico, Simanjuntak, dulu kan main futsal main di ini mainnya udah luas aja gitu. Nah kalau kiper kan beda pasti penyesuaiannya gitu. Dan kiper tuh butuh jam terbang banyak. Semakin kamu banyak jam terbang, semakin kamu tahu situasi di lapangan seperti apa. Itu yang dibutuhkan itu lebih beda dengan pemain. Pemain salah masih ada make up cover, tapi kalau kiper salah udah nggak ada, karena langsung gawang. Yalah, langsung dibully. Iyalah, back salah ada kiper, enak ya. Apalagi striker masih ada 3 lapis di belakangnya. Tapi kalau kiper salah udah nggak bisa. IG-nya apa ya katanya? IG kipernya siapa ya? Iya begitu. Silaturahmi. Aduh, udah nggak heran. Tipikal haters banget. Iya. Udah mencari-cari. Tapi Yola ini apa ya? Gue penasaran. Apa titik baliknya keputusan dari futsal ke sepak bola gitu? Apa yang bikin gue yakin? Gue yakin nih ini di sepak bola aja nih gue bakal besar nih, atau gue bakal moncer gitu. Pasar sepak bola tuh besar. Euforianya lebih besar dibanding futsal. Lingkupnya lebih besar karena sepak bola the number one sport in dunia kan gitu. Itu yang buat aku kayaknya sepak bola akan lebih luas dibandingkan futsal. Dan menurut aku lingkungannya pun juga akan lebih luas, orangnya akan lebih luas dibandingkan futsal. Karena futsal tuh kan itu aja, tapi sepak bola tuh ya lu main aja 11 lawan 11, futsal cuma 5 lawan 5. Itu aja udah 2 kali lipat. Pasti orang-orang ketemu juga akan lebih besar nanti. Benar. Wah, udah jiwa bisnis udah keluar tuh. Keren. Jadi Yola ini juga taunya seorang komentator juga. Iya. Jadi udah mulai merambah ke dunia-dunia yang Punit. Iya, punit juga ya. Iya, punit juga. Punit cewek masih jarang gitu. Jadi emang mau jadi pundit? Nggak tahu sih. Kayaknya untuk kedepannya akan ada arah ke sana. Gitu karena menurut aku belum ada yang pandit sepak bola, bukan pandit sepak bola cewek, pandit cewek di Indonesia tuh menurut aku belum ada as atlet ya. Kalaupun ada kan mereka memang base-nya memang mereka suka sepak bola, tapi mereka tidak tahu bagaimana perasaan sebagai pemain bola ketika di lapangan. Bener, kebanyakan yang udah jadi ini aja host basicnya. Pengamat doang gitu. Ngamatin doang. Enggak, bukan yang jadi atlet tiba-tiba jadi komentator gitu kan. Akan beda juga sih secara pengamatannya juga bakal beda gitu, karena dia pelaku juga kan di lapangan gitu. Iya benar. Kalau di Inggris tuh misalkan kayak kan sukanya MU ya, Gary Neville. Gary Neville kan aktif sekarang tuh di Sky Sport, komentator kayak gitu. Jadi udah ada basicnya. Mau ngehujat juga enak kan? Jadi aktif udah ngerasain gitu. Udah jadi legend juga. Tapi kenapa kepikiran jadi komentator gitu? Apa karena memang liganya nggak ada terus kepikiran apa gimana gitu, atau
ini aja. Awalnya kan memang kompetisi sepak bola cewek di Indonesia kan minim, bukan nggak ada ya, minim. Iya, minim, tuh dalam artian mungkin di skala nasionalnya jarang, tapi di lingkup bawahnya tuh ada antar kotanya, antara klub di daerahnya masing-masing tuh ada sebenarnya hidup, cuma Tarkam. emang nggak ke expose. Tarkam itu Wasit. adalah bagian dari kompetisi. Iya. Aku tidak menutup kemungkinan itu ada di daerah itu ada. Cuman kan unofficial aja. Iya, official aja, enggak skalanya enggak gede aja gitu. Meskipun suka Betul. ngedatangin beberapa pemain bintang gitu kan kalau Iya. Tarkam. Betul. Iya, animo masyarakatnya juga dapet gitu. Iya. Kalau Tarkam. Atmosfer ya. Cuma nggak kelihatan aja kan. Nah dari situ terus waktu itu sempat dapat tawaran lah 2022 pertama kali. Ada yang produsernya di MTech video itu nawarin mau nggak jadi komentator. Dan yang kupikir waktu itu adalah komentator kalau di liga, karena waktu itu eventnya adalah Piala Dunia Wanita U17. Iya. Yang kupikir kalau eventnya adalah event luar hanya 3 segmen di awal tengah akhir, ya preview, review sama hasil aja kan. Iya. Ternyata berbeda, disebutkan play by play. Aku langsung mikir play by play apaan? Aku nggak tahu men. Iya, Asli. langsung Terus live pas play-nya. cari tahu, ternyata ngomong 90 menit lebih iya. plus Iya, banyaknya. iya. Wah ternyata susah juga nih, tapi karena aku udah kepalang, oke lah, karena waktu itu pas tawarin mau nggak, aku sempet diam sepersekian detik, ambil nggak, udah ambil, jadi kayak coba berani keluar dari zona nyaman lah, something new yang baru buat aku gitu, hal-hal baru aku coba deh, karena aku pikir kapan lagi nih, takutnya bikin nolak di Iya, awal, iya, nggak ada iya. kesempatan lagi. Belum nyoba gitu. Ya, try first, belum, ya udah. belum coba, Mulai- betul. Walaupun emang ternyata ngomong di kamera tuh susah banget. Beda ya ngomong on air, ini kan ini masih bisa mikir aku. Iya, Tapi masih kalau bisa ketika mikir. udah live tuh udah nggak bisa mikir lagi, di-cut, harus iya. cepat. Mau ngomong yang baik masih bisa di-cut. Terus ya udah, ambil deh. Iya, Ternyata iya. coba-coba dapat lumayan 5 pertandingan. 5 pertandingan, tapi bukan yang pertandingan besar banget lah. Tim-timnya bukan tim besar, cuma prestisnya ketika dapat perebutan juara 3, aku dapat kesempatan buat komentator itu. Iya. Dari situ, wah menarik nih, seru juga ya. Udah candu nih kayaknya. Iya, candu nih. Gitu. Walaupun awalnya takut, memang dari Iya. setiap pertandingan ke pertandingan tuh banyak evaluasi lah. Aku Iya. pun bertanya apa harus gimana sih, harus gimana. Aku pun juga bertanya kepada komentator lainnya lah, ada Bung Supri yang aku kenal, ada Bung Etin segala macem, termasuk pelatih aku gimana sih cara berbicara di depan kamera ketika live itu seperti apa. Iya. As a komentator bukan as host. Iya. Itu hal yang berbeda menurut aku. Kebetulan aku pemain, aku tahu rasanya di dalam lapangan itu seperti apa. iya. Jadi kadang di otak itu A, di mulut tuh B, itu yang agak susah menyelaraskan. Iya, Hal itu iya, tuh yang iya, agak iya. susah. Tapi pada akhirnya lama-lama bisa. Terus ya akhirnya punya kesempatan lagi di situ. Ya sampai sekarang pun masih punya kesempatan lah untuk menjadi komentator. Kalau sekarang lebih seringnya hanya di kalau event-event timnas cewek Nah, oke, gitu. timnas. Jadi as a special wanita. Ya, tapi kalau untuk yang di liga segala macam ya belum, karena memang masih banyak lah yang harus dikulik. Tapi kalau untuk sepak bola wanita, yuk kalau emang mau bareng-bareng ya ayo gitu. Nah ini bagus. Jadi bahasannya kita ngeliat sepak bola putri. Nah kalau Yohana ngeliat sekarang gimana perkembangan nih kalau ngeliat sepak bola putri kita, ada apa perkembangan dan yang kurangnya apa sih, seperti apa gitu yang sekarang? Mungkin dari emang kompetisinya nggak jalan, apa emang susah squad talentnya gitu, karena yang tadi harus nyarinya Tarkam gitu kan, Iya. nggak ada liga. Nah itu Yola ngeliatnya gimana? Sepak bola wanita di Indonesia tuh semakin hari semakin berkembang sebenarnya. Tapi kalau mau dilihat track progress dengan cepat ya mungkin agak susah, karena banyak yang bekerja di balik layar, bukan yang apa-apa di media, Iya. media jadi orang melihat. Tapi asasnya sepak bola adalah kompetisi. Orang akan tahu karena adanya kompetisi, adanya pertandingan. Kompetisi itu tidak melulu tentang liga. Turnamen itu adalah bagian dari kompetisi. Tarkam adalah kompetisi, betul? Tapi bukan liga. Tapi yang kita harapkan adalah liga. Kenapa? Kompetisi panjang, berjenjang. Nah, itu yang belum ada lagi. Belum ada lagi ya, bukan berarti nggak ada nih. Dulu udah ada nih. Tapi benar, sekarang belum ada lagi. Nah, itu yang sebenarnya diharapkan dari teman-teman aku, adik-adik aku. Kenapa? Karena kalau hanya kompetisi singkat, sekarang main 1 bulan, terus main lagi nanti 3 bulan lagi. Ya selama 3 bulan ini dia mau ngapain kalau dia tidak tahu progresnya kompetisi ke depannya mau apa-apa. Nah, itu yang jadi kendala juga lah ketika pemain tim nasional kondisinya performnya on off, kalau dia tidak punya klub yang real klub latihan reguler atau latihannya hanya jarang-jarang, itu yang menjadi kendala. Kecuali pemain-pemainnya sudah main di luar, mereka sudah pasti punya menit bermain dan latihannya kan rutin. Tapi kalau yang belum punya klub reguler, bahkan jarang ada kompetisinya, itu yang akan menjadi sulit. Bener.
Tapi kalau dari Yolanda, kalau sebagai yang udah aktif di main timnas juga sebelumnya, itu ngelihatnya itu satu yang paling dibutuhkan itu emang dari secara fasilitas, dukungan, apa ya ada prioritas apa gitu yang paling dibutuhkan gitu. Sebelum-sebelumnya kan udah sering gitu ya ngikuti timnas. Nah itu apalagi sih mesti diperbaikin gitu. Anggapan sama euforia sepak bola itu sebenarnya sama. Cowok maupun cewek itu sebenarnya sama. Cuma kadang kan tadi yang dibilang di awal ya, baru sepak bola cewek itu masih dianggap sebelah mata. Padahal sebenarnya sama aja. Kita main di lapangan sama, bola sama 2x4-5 nggak ada bedanya men. Terus kenapa harus dibedakan antara anggapannya dengan euforianya di sepak bola wanita? Nah dukungan itu perlu banget. Karena dukungan itu kan mempengaruhi pasarnya nanti nih. Semakin banyak dukungan, semakin banyak kompetisi yang bisa dijalankan, semakin banyak anak-anak yang tertarik untuk main sepak bola. Jadi kalau kompetisinya nggak ada, gimana anak-anak mau tertarik? Gitu. Nggak ada wadahnya, bener. Betul. Pak Erik tolong ya. Saya pengen lihat Yola. Terakhir tuh main di mana? Terakhir itu apa timnas atau klub? Enggak, klub. Klub sama Raga Negeri. Aku latihan di Raga Negeri Women. Raga Negeri Women. Iya, tapi kalau kompetisinya senior aku baru join, tapi kalau kompetisinya underage itu susah. Karena kan sekarang mayoritas usia di Jabodetabek tuh kompetisinya underage. Gitu. Di bawah usia. Tapi sebelumnya emang belum pernah diajak TC gitu, tes buat si Satori Mochi ini. Belum ada kesempatan. Tapi kalau punya kesempatan ya tinggal kita buktikan aja, karena memang setiap pelatih itu punya pilihan, punya kriteria. Kita mau sebagus apapun, tapi kalau kita tidak menjalankan skema pelatih, game plan yang pelatih mau ya itu akan sulit. Gitu. Kadang ya itu ya menjadi problem besar di sepak bola. Di liga bagus, dan di timnas nggak akan apa kita nggak bisa jalanin game plan yang dimau pelatih. Gitu. Hal kayak gitu sih yang perlu diperhatikan lah. Dan tapi memang untuk kompetisi grassroots sebenarnya ada brand swasta yang sudah menjalankan itu, dan aku sangat appreciate karena dia bisa menjalankan di beberapa kota, dan tujuannya adalah meningkatkan kemauannya dulu nih main sepak bola, karena kan usianya 10-12 yang aku lihat kan, usia-usia anak SD lah, biar mereka suka dulu dengan sepak bola. Ketika dia sudah naik usianya baru kita seriusin. Nah setelah naik ini nih belum ada lagi nih wadahnya yang berkelanjutan, jadi hanya terhenti di usia 10-12 aja, sangat disayangkan di situ sebenarnya, dan aku Berarti harapnya ukuran, gitu. Ya sekolah dasar SMP Ya, aja ya. betul. Karena SMA kan gitu. kalau usia grassroots atau pembinaan itu fase pertamanya main bola tuh happy. Kalau kamu nggak happy itu akan susah. Jadi di fase awal mereka tujuannya bikin kompetisi biar banyak nih yang main bola dulu, happy dulu. Nah setelah ini tugas yang lain-lain nih untuk mengembangkan itu. Jadi udah jadi passion baru ntar ya, lanjut gitu kan. betul. 17-19 baru ke senior. Kalau ini kan tapi tantangannya tuh kalau jadi pesepak bola putri itu ya begini ya, mentalnya kayak Yola tadi, banyak di keluarga juga ada, gitu kan. Di lingkungannya juga ada skeptis ketika main bareng sama cowok nih, dia jadi kiper aja. Ntar kebanyakan kiper lagi kita. Parah banget ya. Siapa nama temennya? Main saya di sini. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang kita kan kemarin juga kita udah TC di Belanda ya baru, dan mungkin hasilnya juga kan ya mungkin gak dilihat dari hasilnya tapi lihat permainannya lah kan. Yes, betul. Nah itu kalau Yola melihat kan ini persiapan dari juga untuk rangkaian main di Piala AFF 2024 di bulan November, di mana kita nanti segrup dengan Malaysia sama Kamboja. Nah itu Yolanda ngeliatnya gimana? Apa ada ada kejutan lah dari timnas kita bakal bersaing dengan tim-tim di ASEAN nanti gimana? Sama yang kemarin gitu, meskipun kalahnya 2 digit terus lawan peringkat 9 FIFA, Bos. Iya, 9 FIFA ya. 11. 15-0 ya? Iya, 15-0 sama Den Haag tuh 12-1 mesti golin. Itu gimana? Yolanda ngeliatnya ya udah biarin lah skor mah. Tapi jadinya netizen Enggak, ya gitu. netizen liatnya skor. Lihat skor ya. Iya. Sampai ada aduh ini 2 gol lagi dapat KTP nih kata 17. Kurang aja. Emang netizen nih benar-benar nih. Enggak, kalau gitu kalau misalnya ke cewek biasanya udahlah main TikTok aja. Iya, gitu kata. Sumpah, itu sakit banget sih. Waduh. Itu gimana tuh harus membangun mentalnya gitu Iya, membangun mentalnya gimana? Aku notice ya ketika netizen memang punya komentar buruk terhadap pemain. Komentar buruk itu karena aku sebagai pemain juga merasakan lah. Main TikTok itu tuh menurutku hal yang wajar. Bukan sesuatu hal yang loh dia main TikTok emang buat happy aja. As a mood dia jadi biar semangat. Seru ada emang itu ya. latihan itu jenuh sebenarnya. Ya main TikTok kalau main game itu adalah bagian dari mereka refresh atau recovery secara recovery itu kan nggak hanya secara fisik, secara mentality kita, psikis kita juga harus di recovery lah. Kenapa? Supaya perform kita tetap terjaga konsisten.
Iya. Kayak kalau ada orang bilang teman-teman aku atau adik-adik aku bilangnya selebgram TikTok. Ya apa yang salah? Iya. TikTok. Iya, menurut aku toh dia sekarang aja masih di timnas aja masih bisa bagus gitu. Semua butuh progres ya sekarang. Ya itu kan hanya selingan aja, bukan pekerjaan utama mereka. Dia sebagai atlet, ketika di tengah libur kompetisi nggak ada kegiatan, ya nggak ada salahnya juga sih gitu. Ya tetap manusia juga lah bos. Iya, Maksudnya manusia gimana? gitu ya. Emang kamu main TikTok gitu. Emangnya kamu di rumah nggak kerja? Lah dia mau ngebanggain negara. Iya benar. Betul, Iya, bawa nama manusia. negara, ngebanggain negara, ngebagian keluarga. Menurut aku nggak ada masalah hal-hal kayak gitu. Cuma perlu diperhatikan lah. Ya jangan jahat lah netizen. Mereka juga netizen. berjuang untuk negara kok. Iya. Gitu. Kalian kritik boleh, tapi jangan ngehujat gitu. Iya. Kritik boleh. Itu yang 15-0 kritik membangun aja gitu ya, Jangan lebih cepat jempol daripada otak. Ih. Ibnu Betul, setuju. 2024. Apa tadi? Jangan lebih cepat jempolnya daripada otak. Ini kelas. Jadi Pan, klip langsung Pan. Klip. Jadi TikTok Pan. Potong-potong. Memang setelah pergantian pelatih di Coach Mochi ini jauh lebih objektif lah. Dan dia pun punya game plan dan punya penilaian sendiri terhadap pemain. Pemainnya menurut aku sebagai pemain, dia bagus kok dia gak kepanggil. Dia belum tentu menurut Coach Mochi memang masuk dalam skema atau bagus di mata dia. Gitu. Dan memang Coach Mochi ini untuk di tim nasional sendiri banyak mayoritas pemain under 20. Kenapa? Ketika 3-4 tahun lagi mereka ini akan naik ke level senior. Mereka yang akan lebih berkembang. Tapi memang beberapa pemain senior pun masih ada yang dipanggil kok gitu. Pemain termasuk Zara tuh bisa dihitung pemain senior karena dia 23 tahun sekarang kan. Setelah Zahra yang lain juga masih banyak lah. Usia yang di atas 20 tuh bisa dikatakan senior kalau di Indonesia ya. Karena memang kompetisinya setelah di atas 20 tuh dihitungannya senior. Kalau under 20 masih ada kompetisinya FF U19 pun ada, Piala Dunia U20 ada, U17 pun ada sama U15 kan. Tapi kalau udah di atas 20 itu dihitungnya senior. Kemarin mereka tes di Jepang kurang lebih Jepang sama Belanda kurang lebih 1 bulan. Mereka berangkat kalau salah tanggal 24 September. Di Jepang itu menjalani 6 kali uji coba. Tapi memang hasilnya adalah kalah. Aku menurut mata untuk masalah skor. Memang skornya kalah banyak. Tapi notabene dibanyakin nggak 2 digit lah, tenang kok, aman. Karena masih klub-klub akademi atau klub-klub di Jepang lah. Tapi memang kenapa Coach Mochi menerapkan ini? Coach Mochi pengen menunjukkan bagaimana cara main sepak bola yang benar. Kenapa kiblatnya sepak bola wanita di Asia itu kan di Jepang. Coach Mochi pengen ngasih tau ini loh di Jepang main bola kayak gini. Kamu main bola tuh harus kayak gini. Kenapa kalau di Indonesia kan kita nggak ada tolak ukur ya siapa nih. Kalau kita nggak main sama negara lain, tim lain di luar mana Indonesia. gitu jadi Betul. Secara Coach Mochi juga kan CV-nya juga juara Iya, Piala Dunia. betul. Dia juga lebih memahami. AS ya. Iya waktu itu. Betul, nah itulah. Jadi ketika Coach Mochi meramu tim ini yang memperkenalkan dulu ini cara main sepak bola lo seperti ini. Sepak bola yang benar tuh seperti ini. Nah berharap anak-anak tim bisa belajar, oh begini ya cara nendang bola, oh begini ya cara taktikalnya seperti ini. Main bola tuh nggak selamanya pegang bola, dribbling boleh, shooting boleh, tapi kapan ya momentumnya. Nah ini anak-anak belajar. Kemudian di Belanda kemarin pun juga dapat tim-tim lawan hebat. Aku pribadi tutup mata skor, aku nggak lihat kalahnya. Tapi bagaimana anak ini belajar, anak-anak ini tahu, teman-teman aku tahu cara main bola yang benar nih kayak gini loh. Ini tim-tim kelas dunia main bola kayak gini loh. Itu yang sebenarnya dimau sama Coach Mochi dan melatih mental mereka supaya lu lawan siapapun jangan pernah takut. Benar. Semua tuh sama kok gitu. Keluarin kemampuan terbaik lu. Dan FYI aja, timnas ini menurut aku punya progres yang bagus. Terlepas dari skor ya. Skor karena memang lawannya jauh di atas kita, tapi secara permainan tim ini punya potensi. Tim ini berkembang, tim ini ada progres walaupun bukan progres yang signifikan. Tapi as a tim ini punya kans besar di Asia Tenggara menurut aku. Jadi kansnya bakal apa nih? Finalis, juara apa di AFF? Juara dong. Juara ya? Juara. Di Yang AFF paling berat tuh siapa Bang? Iya. Paling di AFF 2024 ini kan nggak ada Thailand, Filipina, Myanmar, satu lagi siapa ya? Vietnam. Karena mereka sudah menanti di ASEAN Women's Cup 2025. Tim yang berlaga di AFF 2024 adalah 6 tim dengan ranking terbawah di Asia Tenggara. Cuma 2 grup ya? Ya, dibagi 2 grup dan 3 dari 6 tim ini akan lolos ke fase berikutnya. Jadi bisa dibilang ajang kualifikasi. Kalau dibilang peluangnya menurut aku peluangnya besar. Oke, saingan terberatnya kalau menurut aku bisa dibilang Malaysia mungkin. Ya, Malaysia tuh kompetisinya jalan reguler dan ada satu tim mereka yang sudah main di Asia Club Women's Champions League-nya, Sabah.
Mungkin disitulah mereka yang menurut aku ya di grup aja udah saingan terberat, tapi mendingan ketemu di grup menurut aku dibanding ketemu nanti di semifinal. Kan ketemu lagi bisa di final, nanti akan di cross soalnya gitu. Di mana grup sebelah ya menurut aku ya peluang Indonesia besar dengan squad yang kemarin. Kalau memang bagus dengan permainan yang bagus kemarin, menurut aku bagus. Nah, waktu lagi lawan ADO Den Haag dengan lawan timnas Belanda ini sebenarnya timnas ada perkembangan permainan. Walaupun skornya lebih besar, tapi secara permainan itu sebenarnya ada perubahan. Perubahannya apa tuh? Lebih taktikalnya, lebih Ada yang lebih berani pegang bola, lebih berani cepet lepas bola, nggak lama pegang bola, tinggal masalah making decision aja. Kapan keputusannya kamu mau keep the ball atau kapan kamu harus lepas bolanya gitu. Karena pernah terakhir ngeliat timnas putri itu main kebanyakan udah main baru pegang bola udah long ball aja. Udah nggak direct gitu kan. Ini tuh kalau kita ngeliat ya maksudnya kan kalau kita ngeliat perbandingannya juga apa ya jadi monoton gitu mainnya juga nggak signifikan main direct yang sekarang ngomong sepak bola modern kan mainnya kayak gitu kan direct taktis. ball taktis gitu. Nah itu kalau misalkan Yolanda kalau main lebih tipikal emang suka build up dari belakang nggak gitu kalau dulu? Kalau kita di timnas diajarin untuk main build up. Kenapa kalau kita main long ball ke depan banyak resikonya? Cepat ke counter balik, akurasi tendangan kita belum tentu bagus, belum tentu yang terimanya juga bisa bagus. Kita diajarin build up. Termasuk kemarin Coach Mochi pun mengajarkan sebenarnya main build up. Dilihat nggak mungkin kiper beberapa kali salah passing, pemain-pemain juga longnya asal, tapi semua dicoba untuk main build up walaupun itu salah, ataupun masih missing lah. Tapi bukan berarti mereka setidaknya mereka udah mencoba dan mereka akan belajar dari hal yang itu. Ketika mereka ditekan oleh lawan, oh seperti ini ya, oh salah seperti ini ya, itu kan jadi perbaikan sebenarnya. Itu rata-rata sepak bola modern kan mainnya udah build up semua. Karena kiper di zaman sekarang kiper di zaman sekarang bukan goalkeeper, tapi goal player. US pemain gawang, bukan penjaga gawang. Betul, karena kiper tuh main build up, crossing, long pass segala macam tuh bisa. Bukan goalkeeper ya, goal player, bukan GK, GP lagi kan GP. Trik lagi. Iya jadi GP. Iya kan, betul kan. Benar. Di cowok pun juga sama, betul nggak? Harus di timnas dituntut sekarang juga untuk di bisa senior juga sama kan. Kiper harus dituntut bisa seperti pemain, gitu. Harus mulai situasi, berani pegang bola. Bahkan nggak cuma bola pertama dari kiper, ketika di back pass pun kiper juga harus tahu mau kemana, mau long ke depan, mau main dari gelandang, main display ke samping pun juga kiper harus tahu. Itu yang jadi highlight sebenarnya. Dan itu berlaku untuk di sepak bola cowok maupun sepak bola cewek juga. Oke. Jadi nggak terlalu inilah sebenarnya jauh beda sebenarnya. Cuma penerapan aja mungkin secara experience mungkin sekarang belum lah gitu, tapi belum. Udah menuju ke sana ya. Wajar lah orang liganya juga kan belum jalan lagi gitu kan ya. Kita juga mau mengharapkan apa gitu dari sebuah tim yang memang diambilnya ya bukan dari sebuah kompetisi gitu kan ya. Dari ngeliat ini bagus nih, ada rekam jejak misalnya ini bagus, dia panggil gitu. Tapi kan tadi yang kata Yola bilang terbukti gitu ya dari pas game lawan Den Haag sama timnas Belanda ada progres gitu ya. Itu bagus gitu, positif gitu. Ya mudah-mudahan Pak Erick Thohir bisa secepatnya gitu ya. Secepatnya menggulirkan lagi Liga Karena isunya kan 2026. Pak Erick udah bilang 2026. Iya, 2026. Tapi aku agak menyayangkan sebenarnya. Oh gitu. Kalau 2026 udah kelamaan. Menurut aku ya kemarin ketika dibilang 2024 baru-baru kemarin di pertengahan tahun dibilang 2026 agak kelamaan lah menurut aku. Cuma karena memang Pak Erick kan maunya liganya tuh punya value yang bagus. Jadi cuma bukan sekarang ada besok nggak ada. Pengennya kan komprehensif semua berjalan terus. Berjenjang ya. Nah mungkin masuk nih sebenarnya. Kita kan sekarang lagi ada pemerintahan yang baru. Sekarang ada kabinet merah putih. Di mana sekarang juga Kementerian Pemuda Olahraga itu Menpora masih dipegang Dito, tapi sekarang udah ada wamennya sekarang Hidayat. Nah ini sebenarnya apa harapan mungkin bagi Yola yang sepak bola putri yang mungkin sekarang masih dibilangnya sebelah mata gitu. Apakah harusnya ada akselerasi? Tadi emang mungkin nanti ya Taufik ngeliat ini gitu ya. Nah, seperti apa sih maksudnya yang dukungannya seperti apa? Nah Yola ini kan salah satu juga jadi exco di APPI ya. Iya, exco. Sepak bola profesional Indonesia gitu. Nah ini seperti apa gitu maksudnya biar terbuka juga kalau
kita butuh dukungan pemerintah untuk mensukseskan sepak bola putri. Ntar gue WA deh Taufik Hidayat podcast Taufik ini. Hidayat yang mana nih? Yang mana nih? Banyak nih Taufik ya. Tapi kita yang peternak capung lagi. Ya. Oke lanjut. Ya. Ya kan memang aku eksekutif komite di Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Aku berdua sama Helsia Maisaroh, pemain timnas muda iya, juga. iya. Aku tandem sama dia as a sepak bola wanitanya. Nah, kebetulan HPPI ini sudah dalam 10 tahun belakang ini punya hubungan baik dengan Kemenpora, mulai dari Bapak Imam Marhawi, terus Pak Zainuddin Amali, terus sekarang di Mas Menteri Mas Dito. Dan kebetulan kemarin kita juga udah coba audiensi sebenarnya Kemenpora terkait isu di sepak bola seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan untuk sepak bola di Indonesia. Lepas dari kompetisi yang sebenarnya Menpora pun juga bisa buat. Dulu aku lupa tahun berapa pernah ada Piala Menpora U17 wanita. Itu. Dan memang di Live Futsal pun juga Menpora juga ada Piala Menpora. U17 sebelum aku lupa zaman siapa, tapi itu Piala Menpora skalanya nasional memang. Dan itu pun kan Menpora aja bisa membuat kompetisi yang prestis menurut aku. Mungkin kalau dari PSSI bikinnya yang usia ABC, di Menpora DEF. Jadi punya kesinambungan lah. Benar-benar saling lengkapi ya. Nah, di cabur lain pun juga ada kan kompetisi Piala Menpora. Ada, punya basket kompetisinya juga lah gitu. Nah, hal itu yang bisa jadi harapan aku ke depannya untuk berkesinambungan. Terus kemudian jaminan sebagai atlet. Karena kan sudah ada undang-undang tentang olahraga, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang keolahragaan, dan memang ada olahraga prestasi yang didukung oleh pemerintah maupun federasi dari caburnya masing-masing. Nah, ini berlaku menurut aku nggak cuma sepak bola putri aja sih, sepak bola putra pun sebenarnya juga butuh dukungan seperti itu. Semua atlet pun butuh. Iya, betul. Pasca karirnya setelah tidak menjadi atlet, karena sepak bola itu kan usianya pendek ya. Usia karirnya tuh pendek. Nah, setelah itu apa yang bisa dilakukan? Terus memberikan jaminan pensiun mungkin buat teman-teman yang sudah pernah membawa nama negara tapi sudah lanjut usia, apa yang bisa dilakukan? Menurut aku kayak gitu-gitu. Hal-hal kayak gitu yang harusnya pemerintah bisa sebagai fasilitator lah, mendukung baik pemain aktif maupun yang sudah tidak aktif. Terus melalui kebijakan mereka dalam suatu undang-undang juga itu disesuaikan lah, karena yang namanya teknologi informasi segala macam kan berkembang terus ya setiap tahunnya. Nah, undang-undang itu mungkin harus dilakukan pembaharuan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada yang saat ini. Itu pemeran pemerintah sih, dari segi pemerintah sih ya pentingnya di situ sih, sebagai regulator dan fasilitator itu. Tapi kalau misalnya nih, seandainya Liga Putri ini digulirkan misalnya 2025 nih. Dicepetin lah sama misalnya Pak Prabowo nyuruh gitu ya ke Mas Dito, atau ke Pak Erick Thohir. Cepetin tuh Liga Putri misalnya. Nah, kompetisi format apa yang ideal? Iya, ideal gitu menurut Yola gitu. Apakah yang sebelumnya sudah ideal atau misalnya gimana, kita referensinya ke negara mana gitu? Ada ini enggak? Ada. Kalau dibilang referensi negara mana, terdekat Malaysia kan. Malaysia tuh kompetisinya setahu aku cuma dikit. Cuma dikit. 4 atau 6 aku lupa. Gitu, cuma sedikit. Tapi mereka bisa jalan secara reguler. Dan memang dukungan ini tuh nggak cuma dari klub aja sebenarnya. Stakeholder lainnya pihak swasta pun sebenarnya butuh dukungan hal kayak gitu. Dan kalau kita belajar dari liga pertama tahun 2019 kemarin, banyak catatan, sebenarnya banyak banget catatan. Tapi kan catatan itu bisa diperbaiki pelan-pelan sebenarnya. Dan memang kesiapan klubnya mau seperti apa nih, apakah harus klub Liga 1 ataukah boleh klub Liga 2, klub Liga 3 ya memang secara finansial, secara manajerialnya sudah lolos dalam kualifikasi yang ditentukan oleh PSSI. Hal kayak gitu ya mungkin secara non teknis ya yang bisa diperbaiki. Secara teknisnya kalau dibilang nggak ada sumber dayanya mau yang seperti apa? Sekarang gimana kita mau lihat sumber daya kalau misalnya kompetisi lainnya selain liganya aja belum dijalankan lagi gitu. Usia mudanya sudah berjalan, tapi kalau untuk as a liga kan usianya paling enggak 17 tahun. 17 ke atas. Nah, 17 ke atas inilah dibuatkan dulu kompetisi lainnya, baru kita bisa bercari-cari liganya. Kalau mau Liga 2025, 2024 bikin dulu kompetisinya. Gitu. Baru ntar jalan liganya jadi kita tahu nih, pemain pun juga tahu misalnya awal 2025 kompetisi 1 bulan jalan. Ntar liganya jalan 6 bulan lagi. Jadi pemain pun juga menyiapkan diri untuk berlatih supaya nanti di liga mereka bisa maksimal. Kalau itu sudah jelas, pemain pasti akan maintenance diri mereka masing-masing. Dan kalau di turnamennya dulu. Dan pemain kita tuh banyak loh sebenarnya. Cuma mungkin nggak ke expose aja, hanya dia lagi. Udah ngeliat
paling sekarang tuh Putri yang nggak belum kelihatan lah gitu ininya padahal permatanya ada di situ gitu ngeliat. Papua tuh banyak. Papua banyak, Jawa Timur banyak, Jabodetabek banyak tapi mungkin masih kenal Jabodetabek kecil ya. Ya kan dia di Jawa Barat juga banyak. Perjawaan itu banyak lah, Kalimantan. Ya perjawaan tuh paling banyak menurut aku. Kalimantan, Sulawesi yang lebih sedikit lah. Sulawesi dari 5 pulau ya paling sedikit menurut aku Sulawesi. Papua tuh sebenarnya banyak. Papua aja sampai Papua pegunungan pun ada. Papua atas. Papua tuh dipecah banyak kan sekarang. Itu hampir setiap daerah tuh mereka punya pemain. Gitu. Tinggal mereka ini bisa punya dapat tempatnya nggak untuk menyalurkan apa yang mereka lakukan. Gitu. Ditambah sama pemain diaspora mungkin kan ya. Ya kalau main diaspora kan memang orangnya adalah di tim nasional gitu. Tapi gimana kita mau ngejar kualitas pemain diasporanya kalau kita pun tidak bermain di kompetisi lokal kita sendiri. Gitu. Kalau Yolanda tipikal soal pro kontra diaspora dan naturalisasi ini cenderungnya lebih menerima apa ya udahlah nggak apa-apa asal tapi ada batasannya gitu. Menerima ada batasannya menurut aku, terlepas dari memang kalau mau percepatan tim nasionalnya memang butuh diaspora, tapi jangan melupakan di dalam negerinya sendiri dulu gitu. Sekarang kita punya diaspora grade bagus, di compare dengan pemain kita yang main di lokal. Apakah pemain lokal ini bisa mengejar pemain diaspora ini? Kan berharapnya memang kan kita ketarik sama pemain diaspora. Tapi kalau misalnya gapnya terlalu jauh, ya itu akan sulit juga untuk bergabung di tim nasional nanti. Begitu juga pemain diasporanya bisa nggak main sama kita nih? Gitu, menyesuaikan. Gimana ya? Betul. Ya, tapi nyatanya kita bisa ya. Iya. Ada yang maksudnya sama gitu levelnya gitu jadi sama gitu mungkin. Bahkan lebih gitu kan. Bakal mainnya di liga lokal gitu ya. Bahkan main di liga lokal. Siapa lagi kalau bukan Rizky Ridho. Ya di Jawa aja bisa terbukti seperti itu kan gitu. Tapi tipikal kalau misalkan dalam satu pertandingan itu full diaspora semua gitu. Itu nggak setuju sih. Kan sekarang karena banyak tuh di pundit-pundit ya bikin formasi kan ideal timnas ideal gitu. Timnas. Isinya full semua diaspora dari depan sampai belakang gitu. Nah, itu ngelihatnya ya sebenarnya ada yang bilang lah komentator sebelah juga bilangnya kan Garuda bule gitu ya. Garuda bule. Nah, itu ya sebenarnya ya nggak harus bisa begitu semua ya karena betul. kita kasih kesempatan gitu ya. Betul, kan memang dasarnya kan ya kita bermain bersama-sama di dalam lah. Di luar itu kan mereka terpecah dikumpulkan menjadi satu. Justru yang di dalam ini yang lebih kuat secara koneksi, secara hubungan antar individunya tuh harusnya lebih kuat yang di lokal dibanding yang asing. Tapi kalau di cowok berbeda ya, di cowok sama di cewek menurut aku agak timpang lah kalau berbicara masalah diaspora atau naturalisasi ini. Tapi ya berharapnya ya cewek sekarang pun juga kan baru satu yang bisa main kemarin namanya Siti Hopper. Terus ada 2 lagi Noah sama Estella tuh kemarin belum bisa main karena belum selesai prosesnya. Nah, aku pun nggak tahu lah akan ada siapa lagi nih berikutnya yang akan bisa gabung sama tim nasional. Tapi ya berharapnya anak-anak lokal kita bisa banyak belajar lah dari pemain-pemain diaspora ini. Transfer ilmu ya. Betul. Gitu. Dan belajar juga dari teman-teman yang main di luar. Ada Helsya, ada Zahra. Terus ada pemain-pemain lainnya nanti yang mungkin akan menyusul main keluar gitu. Kalau punya kesempatan. Kayaknya saya lokal pride deh. Wah, itu dong. Bung Andok. Untuk saat ini sepertinya segitu. Tapi berharapnya aku pun senang dan support teman-teman yang punya kesempatan main di luar. Tapi tolong disiapkanlah kalau kamu mau main keluar, siapkan bekalnya. Bekal tuh nggak cuma kemampuanmu tok. Inimu juga dipakai, bahasa itu penting banget. Bener nggak? Bahasa dalam sepak bola tuh sebenarnya itu aja dan kamu pasti nggak mengerti. Tapi bahasa lainnya itu ketika pelatih menjelaskan itu kan kamu harus mengerti. Mau kamu teknik bagus apapun, tapi kamu tidak memahami IQ-nya dalam bahasa penguasaan itu yang agak susah nantinya. Nah itu disiapkan bekal modalnya itu nggak cuma kemampuan keberanian kamu aja untuk main di luar. Tapi kesempatannya ada. Pemain Indonesia punya kesempatan banyak main di luar. Karena sepak bola kan as team bukan as individu kan. Betul. Benar. Kebutuhan tiap klub apa ya timnas kan pasti ada menyesuaikan. Gitu. Gantung kita opportunity-nya gimana gitu, chance-nya. Oke. Nextnya sih kayaknya akan ada pemain-pemain wanita lainnya akan bisa main keluar. Siapa yang potensial? Di tim nasional ya? Iya, yang sekarang. Meskipun masih muda nih. Gia, Anes, Sefaimut punya potensi besar menurut aku.
ya kecil lincah nomor 10 ya kayak Messi kecil lincah canggih tinggal dia versi bisa cewek. mempersiapkan dirinya aja Iya. karena ya kalau di sepak bola sekarang kan nggak hanya bisa bermain satu posisi ya Iya. kalau kecuali kiper lo nggak mungkin kiper tiba-tiba jadi berubah tau. Kalau yang pemain mungkin bisa dua posisi lah palingan. Nah itu menurut aku peluang-peluang itu yang harus kalian bisa asah dari sekarang gitu. Banyak belajar dan banyak kesempatan lah Iya. untuk main. Kalau punya kesempatan main keluar mending main keluar. Iya, mending main keluar. Aku akan support itu. Kemarin terakhir karena kebetulan Helsia Exco APPI juga, Helsia pun juga sempat discuss lah sama tim APPI sama CEO aku sama yang lain kalau main keluar tuh seperti apa, bagaimana, secara rules hukumnya pun sebenarnya lebih jelas. Iya. Masalah rules hukumnya ya, Iya. ketika main keluar seperti apa atau seperti apa itu lebih jelas. Jadi memang ketika punya kesempatan kita pun akan supporting hal itu. Jadi jangan takut, aduh main di luar ntar agentnya gimana ya, ininya gimana ya. Itulah peran aku di APPI ya seperti itu membantu teman-teman kalau ada yang open discuss mau main keluar pun ya kita open discuss. Ini ada kontraknya begini bener nggak ya kontraknya? Gue dibohongin nggak Jadi ya? agent juga Iya, ya. jadi Ya, agent juga. ya kalau kita jadi kalau APPI jadi agent sih ya enggak juga. Nggak Karena juga. kan harus agent to agent. Iya. Nah, agent yang di sininya itu Tapi atau masih pemainnya gitu kita kan? discuss. Biasanya sendiri apa udah ada agent masing-masing nggak sih? Kadang ada yang sudah punya agent, tapi pemainnya mau nanya detail ke kita, discuss Iya. ke aku atau gimana, Kak bisa nggak gini-gini nih kalau kayak gini gimana ya? Itu kita akan open, Iya. kita akan support. Kemarin Fanny pun kiper Indonesia punya sama main di Arab, itu kita juga supporting, kita bantu. Oke, rulesnya gini-gini di Arab, gini-gini. Oke, aku juga coba hubungin KBRI di Arab kemarin, coba bantu untuk supaya Fanny bisa dibantu ketika ada kesulitan di Arab kemarin, Iya. gitu. Ya mungkin agentnya as a person aja gitu diskusi. Iya, ya, gitu. bukan- Jadi karena kan secara rulesnya memang agent harus punya agent di sini seperti apa. Agentnya juga harus agent lisensi FIFA, di sana pun juga agent lisensi FIFA, gitu. Zahra pun juga punya manajemen sendiri kan, gitu. Ya, kita selalu support aja hal-hal apa yang mereka pemain butuhkan lah, terlepas dari perlindungan hukum, terus mau discuss masalah cedera-cedera itu juga hal monota, hal yang sering terjadi di sepak bola cewek, gitu. Kita juga open discuss. Kita akan support apapun itu bentuknya as a personal, gitu. Bukan klub ya. Iya. Kalau APP kan emang ke personal. Lu butuh apa? Lu punya kendala apa yang bisa gue bantu yuk, gitu. Tapi kalau Advisor ya. ya Mulia banget PPI. Emang harus ada itu sih. di sepak bola. Kalau di sepak bola cowok mah kan udah jelas kan. Iya. Gue ada tunggakan gaji lah PPW aja gitu. Ada ini ada ini gitu. jadi Tapi kalau di sepak bola cewek memang beda lah. Kita nggak bisa bahas tunggakan gaji, kompetisi nggak ada. Kan gitu. Hal-hal ini kita bisa lakukan di sepak bola ya seperti itu kurang lebih. Oke, ya mungkin ini apa? Gue mau nanya sih sebenarnya kan, maksudnya cewek kan ya skeptis juga ya main bola gitu kan ya. Terus gimana sih kalau Yola ini ngejaga apa ya kehidupan pribadinya sama karir itu gimana cara balance gitu? Ngimbanginnya gimana? Iya, ngimbanginnya gimana? Agak susah sebenarnya sekarang karena kan ketika belum ada kompetisi pun aku pun latihannya intensitasnya agak mulai menurun nih walaupun punya klub tapi intensitas latihannya udah agak berbeda karena belum ada target yang dituju nih kecuali ya kita punya 1 bulan lagi ada kompetisi ini itu akan mempersiapkan tim akan mempersiapkan programnya segala macam. Kita secara pribadi juga mempersiapkan program itu secara matang. Tapi memang ngebalance-nya adalah ya kamu harus punya timeline, manajemen time-nya yang harus bagus. Kapan kamu latihan, kapan kamu bekerja, kapan kamu rest, kapan kamu recovery, kapan kamu entertain. Entertain tuh nggak cuma kayak gini ya. Entertain tuh ya kamu jalan, nonton segala macam bagian dari entertain kamu lah untuk recovery TikTokan. gitu. Iya benar, betul. Saya gemes aja kalau ngomong TikTokan salah. Iya. Kenapa apa yang salah? Bener-bener. Apa yang salah? Iyalah udah zaman generasi 4.0 kan. Iya. Sekarang udah begini. Iya, mau main bola cowok TikTokan kagak apa-apa. Iya. Cewek aja. Yang salah tuh kalau lagi main bola TikTok. Nah, itu salah. Mau main bola update gitu. Story gitu. Terus ini buat Yola nih kan mungkin ya buat cewek-cewek di sana yang pengen gitu jadi pemain bola gitu ya. Apa mungkin pesan inspiratif yang bisa Yola Ada sampaikan tips gitu. Ada tips tips ya. gitu buat para biar mas semangat gitu meskipun Iya. ada resistensi gitu kan dari keluarga dari luar. Nah Iya, itu iya. apa buat ngejar mimpi di sepak bola tuh gimana dia tetap semangat? Kalau misalnya punya anak atau punya saudara, punya kenalan yang memang masih usia muda, usia muda tuh aku bisa bilang 8 tahunan. 8 under 15, 8 sampai 14 lah. Memang anak
perempuannya pengen fokus di sepak bola dan punya karir yang jelas, tapi jangan takut ya bahwa semua pemain tuh punya peluang untuk main di luar. Walaupun di Liga Indonesia nggak ada, semua pemain punya main keluar. Dari usia 8 sampai 14 masukin aja di akademi cowok. Kenapa? Segi teknik, segi permainan itu akan berbeda nantinya. Zahra, Helsya, Seva Imut, Ika itu kecil lah main sama cowok. Jadi sekarang kayak Makanya cowok mainnya. Oh, iya Secara benar. teknik. Secara Iya, teknik. teknik. Iya, maksudnya terlihat ada sedikit perbedaan. Iya. Dibanding kamu dari kecilnya sudah main sama cewek. Iya. Boleh main sama cewek, tapi kalau bisa di bawah 14 tahun tuh mainnya sama cowok aja karena supaya kemampuannya ketarik sama cowok. Nah, di batas usia 14 ketika 15 tahun itu udah harus pisah. Harus pisah, ya. Cewek-cewek, cowok-cowok masing-masing udah nggak bisa gabung lagi dalam suatu kompetisi. Itu yang pertama harus dilakukan ketika kamu jadi pesepak bola, mengarahkan anakmu, saudaramu atau siapapun itu. Kalau memang udah usia 15 tahun, kamu nggak punya klub cewek untuk latihan, cari akademi cowok yang tapi usianya 2 tahun di bawah kamu. Misalnya aku 17 tahun, kamu cari klub atau akademi yang usianya 15 tahun, latihan bareng mereka. Kenapa? Karena kalau kamu ngandelin kompetisi atau akademi cewek aja akan sulit nantinya. Karena kan kamu butuh Pemainnya latihan nyambur lagi intens. dong berarti. Kan hanya latihan. Hanya latihan aja. Ya, tapi ketika kompetisi akan berpisah. Gitu misalnya di latihan di reguler di tim ceweknya seminggu 3 kali. Senin, Rabu, Jumat. Cari latihan cowoknya yang Selasa, Kamis, Sabtu atau Selasa, Kamis seminggu 5 kali itu sudah cukup. Karena coach Mochi pun juga bilang latihan bola tuh nggak bisa seminggu 3 kali, latihan bola terus setiap hari. Itu coach Mochi udah notice itu. Gitu. Mungkin kalau kamu nggak mengerti programnya ya salah satunya join akademi aja. Itu kalau udah 15 tahun ke atas lah ya. Itu sih. Ngomong kan punya ini ya? Iya, Punya aku SSB. punya akademi di Iya, akademi aku. Iya, aku punya satu pemain yang pemain aku namanya Maizura. Maizura itu latihan sama tim ceweknya karena kategori woman di aku tuh Iya. hari Selasa, Kamis, Sabtu. Tapi Senin, Rabu, Jumatnya dilatih sama cowok, dilatih sama tim aku. Kelahiran 2009. Beda selisih 2 tahun. Iya. Gitu. Jadi tetap intens latihan seminggu full 5 kali 6 kali, tapi itu selang-seling latihannya karena ya itu latihan sepak bola tuh nggak bisa selang-seling, lu harus setiap hari latihan. Harus regularly. Ya. Namanya apa? Apanya? Akademi Raga Negeri. Raga Negeri. Yes, Raga Negeri itu punya Biasanya di tim. mana ini latihannya? Kalau Raga Negeri Women tuh latihannya di Jagakarsa. Jakarta. Oke. Di Jagakarsa. Barangkali ada orang tua yang mau Iya. apa? Menitipkan anaknya. Penitip. Menitipkan barang dong. Maksudnya mau Mensekolahkan. mensekolahkan gitu boleh. ya. Lebih Kita juga berkembang gratis lagi. kok. Oh, Kita gratis. latihan gratis. Kita nggak ada SPP bulanan sama sekali. Cuma mungkin buat jersey di awal aja. Karena Oh, jersey iya, kan pribadi masing-masing Iya, kan. iya. Itu bagian dari Ya, senjata aparelnya aja kalian. ya, Aparel, iyalah. Iya. Harus pakai jersey lah. Iya. Kalau enggak mau sanggup pakai jersey. Gitu. Oke, ada lagi, Bim. Udah ya. Ini udah terakhir ya udah lah ini. Iya, Udah- terakhir nih. Udah pesan dan harapannya aja Iya. mungkin. Yola, apa sih mimpi terbesar Yolanda yang mungkin ya belum tercapai lah dan mungkin lihatnya 5 tahun ke depan mau ngapain gitu. Kalau mimpi terbesar pasti punya harapannya. Mimpi terbesar dalam jangka pendek ya. Jangka Iya. pendek tuh pengen kembali ke tim nasional. Iya. Oke, kalau jangka panjangnya sebenarnya pengen punya kesempatan keluar itu entah trial entah bisa main. Tapi mungkin kalau kesempatan Pengen keluar trial itu di mana? Pengen ininya mimpinya di Eropa apakah ya Asia? kalau mimpi jauh pasti Eropa, tapi kayak pengen coba Asia. Tapi kalau ngelihat sekarang sepak bola semakin baju, mungkin mimpi itu akan aku tutup pelan-pelan. Karena aku ngeliat faktor usia ya. Di usia aku yang sekarang mungkin di bawah aku banyak yang lebih jago. Tapi untuk 5 tahun ke depan berikutnya, aku masih mau berkecimpung di dunia sepak bola. Entah itu sebagai pelatih, entah itu sebagai pandi, entah itu sebagai komentator atau pekerjaan lainnya di sepak bola. Oh, mau jadi pelatih? Aku pelatih sekarang. Yang maksudnya timnas mau nggak? Kalau disuruh. bisa kalau punya kesempatan untuk menjadi pelatih asisten pelatih di tim nasional wanita aku mau, karena menurut aku belum ada pelatih kiper wanita di Indonesia. Gitu. Karena aku di akademi aku pun aku ngelatih juga pemain tuh di Raga Negeri Women-nya. Pelatihnya aku ngelatih akademi tapi aku pegang kiper-kiper kecil. Gitu. Coba ntar didengar sama Satoru Iya. Gojo. Gojo. Bukan beda. Oh, beda ya? Beda. Satoru Mochi. Gojo Satoru. Gini. Oke, mungkin ya itu harapan-harapannya semoga terkabul ya. Amin. Semoga Liga Putri. Semoga Liga Putri juga Iya. berjalan lagi setelah sempat vakum. Nah, ya tentu saja balik lagi ke
industrinya juga lebih sehat. Dan ya Yolanda juga dan teman-teman di sepak bola putri juga bisa akhirnya bisa sukses lah gitu. Amin ya. Enggak 2026 lah, Pak Erik. Iya. Ayo, tahun depan lah bisa. Langsung mainnya di IKN, Pak. Iya, langsung di IKN aja kan udah ada lapangnya banyak Iya, ya. Langsung belum ada aja yang main, Pak, itu. Percuma ada. Yang penting perkembangan dulu gitu. Perkembangan mereka butuh jam terbang gitu. Mereka harus berkembang gitu. Setuju? Setuju. Setuju aja. Oke, mungkin itu aja ya. Apa? Ini topinya bagus di mana? Hah? Ih, kan ini udah jelas-jelas Oh, nih ada iya, tulisannya iya, Mills iya, ini. iya. Saya juga baru mau promo ini nih. Anda sudah langsung nepok-nepok aja. Oke, mungkin itu aja Sobat Arena ya. Terima kasih juga Yola yang sudah Sama-sama. datang. Ya, kita Terima juga kasih. terima kasih untuk sponsor kami Mills Iya. yang baru ini perdana Bib Mills. Oh, perdana. Iya kelihatan lah di belakang. Oh, oke. Ada Itu. satu ada itu juga ada IFC gitu ya. Iya. Ntar juga Mills lah itu meskipun Oh iya di sini belum ada sih kasih Iya. sini. Arkilik sini gede Iya, sini boleh lah. gede, Masih iya. kosong ya? Iya masih kosong. Tolong Mills ya. Ini juga jersey yang timnas juga belum nyampe ya. Oh iya. Saling kode ya. Sekode iya. Oke mungkin itu terima kasih buat Mills gitu ya. Ya. Terima kasih juga buat Yola. Semoga nggak Sama-sama. kapok main kesini. Nanti Aman. kalau misalnya main lagi kesini pakai baju Mills. Oh, oke. Udah dipesenin tar. Udah dipesenin. Udah khusus ya. Kita pesenin juga gitu. Iya. Oke mungkin itu aja Sobat Arena. Siapa lagi nih? Apa narasumber atau misalnya pemain bola atau pelatih siapa lagi yang mungkin kita datangkan? Tolong tulis di kolom komentar. Mungkin itu aja Beb ya. Ya. Mungkin ada closing statement? Quotes buat para ini atau ini silahkan ke kamera. Teruslah berlari sampai peluit babak berakhir dibunyikan. Oke. Ada nangkop keren. Gila itu quotes yang benar-benar di bawah. Tadi di bawah ya tar. Iya ntar ada Yolanda, Chris Monica. Oke itu aja mungkin Sobat Arena. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye. Dah.